Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhaliza Ramadhani Saragi dengan NPM 21082600020. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya pada blog Mechanism of Infection and Immunology. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mind mapping saya yang berjudul Cistoda. Jadi secara definisi, si Cistoda itu dia adalah kelas cacing dalam film Platyhelminthes ataupun cacing pipi. Nah, sebagian besar Cistoda ditempatkan dalam subkelas yaitu Eucistoda yang biasanya disebut cacing pita. Nah, tubuh mereka itu dia disusun dari rangkaian unit serupa yang disebut prokaryotit. Nah, sebuah kemasan yang berisi telur yang secara berkala dia nanti akan dilepaskan ke lingkungan untuk menginfeksi organisme lain. Nah, jadi subkelas lainnya itu yaitu Cistodaria yang sebagian besar merupakan parasit pada ikan. Nah, kemudian adapun klasifikasinya yaitu ada ordo Pseudophyllae. Dia terbagi kepada dua, yaitu Diphyllobacterium latum dan juga Diphyllobacterium mansoni. Kemudian ada ordo Cislophyllae, yaitu ada Tinea solium, Saginata, Hymenolithis nana, Hymenolithis diminuta, dan juga Diplydium caninum. Secara morfologi dan juga siklus hidupnya, cacing pada Diphyllobacterium latum untuk morfologinya yaitu cacing dewasa dia dapat mencapai panjangnya itu 10 meter atau lebih dan juga memiliki 3000 proklotit di dalamnya. Nah, ini adalah cacing pita yang terbesar yang hidup di usus kecil manusia. Nah, skoles dari Silobacterium latum itu dia berbentuk sendok, memanjang dengan panjangnya itu dia sekitar 2-3 mm dan lebarnya itu dia 1 cm. Nah, untuk siklus hidupnya, yang manusia yang terinfeksi dia mengeluarkan feses yang mengandung telur yang belum matang. Nah, kemudian telur itu dia akan berkembang di air. Kemudian krustasea dia memakan korasidia setelah menetas darinya. Kemudian si rongga tubuh krustasea ini dia merupakan tempat berkembangnya larva yaitu procersoid. Nah, si larva procersoid ini setelah dimakan oleh air tawar ikan yang bersentuhan dengan krustasea yang terkontaminasi. Nah, ikan yang terinfeksi dimakan oleh ikan predator lainnya, maka manusia terinfeksi ketika mereka mengonsumsi ikan mentah ataupun setengah matang yang terkontaminasi larva dari si pleurocersoid di usus kecil, kemudian dia nanti pada orang dewasa dia akan berkembang. Nah, untuk morfologi dan siklus hidup dari si Tinea saginata dan juga si Tinea solium. Nah, secara morfologi, Tinea saginata adalah cacing pita parasit dewasa yang bersegmen dan pipi dorsoventral. Nah, dia tuh panjangnya itu mencapai 5-10 cawan hisap untuk menempel dengan diameter sekitar 1-2 meter. Tanpa memiliki hooklet ataupun castellum, leher cacing ini panjang dan sempit. Nah, untuk si Tinea solium secara morfologi, cacing pita lainnya itu dia memiliki panjang mencapai 2-3 meter dengan tubuh pipi dorsoventral seperti Tinea saginata. Nah, skoleks dari si Tinea solium ini dia dilengkapi dengan rostellum dan juga hooklet serta memiliki 4 cawan hisap dengan diameter sekitar 1 mm. Nah, untuk siklus hidupnya, dari si Tinea saginata dan si Tinea solium ini, yang pertama itu manusia terinfeksi dengan mengeluarkan telur ataupun proklotida grafit melalui tinja. Kemudian yang kedua, ternak seperti sapi, yaitu Tinea saginata, dan babi, yaitu Tinea solium, dia terinfeksi dengan cara memakan vegetasi yang terkontaminasi telur ataupun proklotida grafit. Kemudian yang ketiga, setelah menetas dari telur, onkospera menembus dinding usus yang bermigrasi ke otot, di mana mereka berkembang menjadi cistoda. Yang keempat, manusia yang terinfeksi dengan cara mengonsumsi daging mentah ataupun kurang matang yang mengandung larva. Kemudian yang kelima, di usus kecil manusia, larvanya itu dia bisa berkembang menjadi cacing dewasa. Kemudian yang terakhir, yaitu kepala ataupun skoles cacing pita, dia itu menempel pada mukosa usus kecil. Untuk patogenesis dan juga gejalanya, nah biasanya di usus manusia
inang perantaranya itu dia kedua amfibi, reptil, dan ikan. Dia akan melepaskan sparganum ataupun larva euseroid. Nah, air yang terinfeksi juga dapat menginfeksi manusia jika mereka mengonsumsi cislop yang mengandung larva proceroid. Nah, si larva proceroid ini dia akan berkembang menjadi larva pleroceroid yang akan bermigrasi ke organ dan jaringan subkutan setelah menembus dinding usus. Nah, setelah dia mencapai tujuannya, si larva ini dia mulai nantinya akan menyebar dan meradang ke jaringan di sekitarnya dan akan menyebabkan nyeri. Adapun gejalanya seperti nodul subkutan, edema periorbital, kejang, parestesia, hemiparesis dalam sistem saraf pusat, dan obstruksi usus. Adapun gejala khasnya berupa anemia, kemudian ada kelemahan, diare, mual, dan juga nyeri perut. Nah, untuk diagnosa dan tata laksananya, cara kita mendiagnosanya mungkin kita bisa melakukan pemeriksaan mikroskopik dan juga diagnosis molekuler. Nah, kemudian untuk tata laksananya, itu kita bisa berikan praziquantel oral 5-10 mg per kilogram dalam satu dosis. Kemudian kita bisa memberikan vitamin B12 jika dia anemia secara parenteral. Nah, bagaimana sih cara kita melakukan pencegahannya? Yaitu kita bisa menggunakan kayak misalnya kita bisa memasak ikan dengan baik, kemudian membekukan ikan pada suhu 10 derajat Celcius selama 24-48 jam. Kemudian kita bisa menjaga kebersihan yang baik dan juga kita bisa secara berkala memberikan obat cacing kepada hewan peliharaan seperti kucing dan juga pada anjing. Kemudian kita bisa mengobati kasus yang terinfeksi. Nah, ini referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.